Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan begitu asyik dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu, mari kita terus berdoa, semoga Allah memberikan keteguhan hati kepada kita, keistiqomahan untuk taat melaksanakan perintah-perintahnya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat waktu. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk hari ini kita semua kalau melihat kalender tanggalnya merah ya. Kalau kita lihat ternyata itu adalah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu tentu saya akan mengawali dengan menyampaikan surat Al-Isra ayat pertama yang menjadi dalil dari peristiwa Isra Mi'raj itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu adalah surat Al-Isra ayat pertama yang memberikan satu landasan tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk lebih jauh ya, mendengar atau melihat ya, tepatnya melihat bagaimana memahami hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri ya. Paling tidak pada kesempatan ini akan saya sampaikan 8 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, teman-teman sekalian, dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ajaran untuk bersikap tawadhu ya. Jadi sebagaimana tersebut dalam ayat pertama surat Al-Isra yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut baginda Rasulullah adalah abdun, yang berarti hamba. Penyebutan kata abdun dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa derajat kehambaan di sisi Allah memiliki nilai yang sangat tinggi. Asal mula penyebutan abdun berawal ketika Nabi Muhammad SAW diberikan pilihan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk memilih ingin menjadi nabi sekaligus raja atau menjadi nabi sekaligus hamba.
Kemudian Nabi lebih memilih menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa status kehambaan merupakan derajat yang paling agung di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah pembekalan dakwah untuk Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj menjadi salah satu pembekalan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam menempuh perjalanan dakwahnya. Sebagaimana diketahui bahwa sejak lahir Nabi Muhammad telah banyak mendapatkan kesedihan yang tak lain adalah pembekalan dari Allah untuk mengasah ketangguhannya. Bahkan setelah Isra Mi'raj, tepatnya pasca hijrah ke Madinah, hambatan dakwah Rasulullah makin berat. Peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, dan perang-perang lainnya adalah fakta sejarah bahwa perjuangan dakwah Nabi periode Madinah penuh tantangan dan berliku. Kemudian hikmah yang ketiga adalah teguh memegang prinsip dalam menyampaikan kebenaran. Hal itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sepulang Isra Mi'raj. Saat pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan peristiwa yang baru dialaminya ke penduduk Mekah. Praktis banyak orang yang tidak percaya dengan kabar yang dinilai tidak masuk akal itu. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapatkan penolakan. Dan meskipun begitu, Nabi tetap menyampaikan kabar peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya dengan terus terang, sekalipun harus dibalas dengan cacian dan ejekan dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad pernah bersabda, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Kemudian yang keempat hikmahnya adalah menerima pendapat orang lain. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan bahwa umat Islam wajib menerima pendapat, ajaran, dan masukan dari seseorang dengan tidak melihat dari tua muda usianya, tinggi rendah pangkat atau jabatannya, atau tinggi rendahnya pendidikan formal. Tapi dengan catatan pendapat dan masukan tersebut adalah kebenaran dan mengandung keteladanan. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menjadi imam sholat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang kelima, teman-teman sekalian, melihat keistimewaan Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi sebelum akhirnya Mi'raj atau naik ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid tersebut. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat sholat sebelum akhirnya diganti atau diperintahkan Allah untuk diganti Ka'bah. Pahala sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah 500 kali lipat dibanding masjid-masjid biasa. Kemudian hikmah yang keenam adalah makanlah makanan yang baik dan halal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Ketika Nabi Muhammad diberi pilihan antara air susu dan khamr saat Mi'raj, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang suci atau fitrah. Kemudian yang ketujuh, teman-teman sekalian, hikmahnya adalah pentingnya menjaga sholat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya sholat 5 waktu secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi perintah langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah. Sebagaimana syarat-syarat yang lain. Ini menunjukkan betapa sholat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. Bahkan kita semua tahu bahwa nanti di Yaumil Hisab, pada masa penghisapan itu, yang pertama diperiksa, yang pertama ditimbang adalah amal sholat kita. Ya, kalau sholat kita baik, ya maka amal-amal yang lain bisa dikatakan dianggap baik juga. Kemudian yang kedelapan adalah pemantapan level keyakinan Nabi SAW. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad hanya mendengar informasi terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tetapi belum melihat secara langsung. Ketika Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Karena memang diperjalankan dan kemudian diperlihatkan. Ini yang namanya Ainul Yakin. Ketika seseorang telah sampai pada Ainul Yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakininya semakin kuat. Nah demikian teman-teman, ini 8 hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hari ini kita peringati.
Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini menyadarkan kepada kita bahwa betapa keimanan itu menempati posisi yang tinggi. Ya. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang hampir, ya bukan hampir, memang mustahil kalau apa namanya dilihat dari perspektif logika manusia biasa, ya. Yang notabene akal manusia ini terbatas kemampuannya. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj sendiri bayangkan itu hanya terjadi semalam, ya. Jadi peristiwanya malam hari dan sebelum subuh sudah selesai gitu ya. Tetapi baginda Rasulullah bisa melakukan perjalanan yang luar biasa jauhnya. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik pesawat aja sekarang sudah 1-2 jam ya. Itu pesawat dengan kecepatan 800 km per jam kurang lebih ya. Kalau naik unta itu konon katanya 1 sampai 2 bulan ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah saya sudah pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang lebih dahsyat lagi ya, dari Masjidil Aqsa itu kemudian naik ke Sidratul Muntaha ya, di mana baginda Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah. Dan itu kalau diceritakan cukup panjang bagaimana sampai akhirnya ketemu angka 5 kali ya, karena sebelumnya Allah memerintahkan 50 kali ya, kemudian dapat diskon gitu kira-kira ya, sampai akhirnya hanya 5 kali ya. Alhamdulillah ya, kalau kita dapat perintah 50 kali sehari ya, barangkali ya udah keteteran ya, yang 5 kali saja banyak yang bolong-bolong itu. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Marilah dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita semakin menjadi muslim yang baik, muslim yang kafah ya. Paling tidak dalam hal sholat ya, kita mantapkan untuk selalu sholat fardu tepat waktu ya, bagi laki-laki, bapak-bapak ya, diusahakan untuk berjamaah di masjid ya. Dan kemudian untuk menambah kesempurnaan atau lebih tepatnya menambal kalau bisa dikatakan ya, kekurang sempurnaan dari sholat fardu kita tambah dengan sholat sunnah ya, yang utama adalah qiyamul lail ya, sholat tahajud dan sholat sunnah yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kesalahan kekurangan, maka mohon dibukakan pintu maaf, karena itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.